uh, mereka ini semua adalah para penceramah agama yang berbeda usia, ada yang usia muda, ada usia pertengahan, tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, kesempatan yang berbahagia ini mungkin Bapak-bapak sudah mendapatkan materi yang luar biasa banyaknya, bahan baku sebagai senjata untuk menyusun sebuah karya dakwah yang betul-betul mampu memberikan keamanan, kenyamanan bagi umat. Kalau dulu kekuatan lisan, teknologi lisan itu alat satu-satunya untuk menyampaikan agama. Saya perlu pakai ini. Tapi karena kita berhadapan dengan manusia banyak, maka butuh teknologi. Teknologi prinsipnya memudahkan, memberikan kecepatan dan memberikan efektivitas. Itu prinsip daripada teknologi. Quran, teknologi. Sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya Nabi, salam alaikum. Yang selama ini kita sistem penyebarannya itu lambat. Kenapa lambat? Karena kalau pakai teknologi yang biasa, misalnya kita bicara di sini, kalau kita menggunakan teknologi digital, kita pernah di kampus itu buat khutbah Idul Adha, itu penontonnya 48 juta orang dengan menggunakan teknologi. Kalau kita berbicara sini, kita ini namanya dakwah konvensional. Dakwah yang hanya melibatkan 80 orang. Yang nonton yang bapak-bapak saja. Tapi kalau kita menggunakan alat bantu yang namanya teknologi, maka ketika kita live, maka ada 2 miliar yang sedang menonton kita. Itu perbedaannya dakwah manual dengan dakwah modern. Kita saja yang mendengar, dan kita saja yang merasakan, dan kita saja yang menikmati. Itu dakwah manual. Ketika saya mengangkat ayat-ayat tentang neraka, maka tidak semua kesan dan pesan di neraka itu bisa sampai ke pikiran orang tanpa menggunakan alat bantu. Karena menurut kita itu tidak cukup menjelaskan persoalan-persoalan yang abstrak terkait dengan rahasia kematian, terkait dengan rahasia pertemuan antara hamba dan seorang malaikat, terkait dengan pertemuan antara kita dan baginda Rasulullah Al-Mustafa. Itu abstrak, membutuhkan sains di situ untuk menyatakan dengan, makanya di sini di Bimas itu ada program animasi, ada video. Itu ikhtiar kita untuk membuat materi-materi dakwah yang enak dinikmati oleh jamaah. Karena kata-kata yang keluar dari rongga mulut saya itu bukan kuasa saya sendiri sebagai manusia, tapi ada remote kontrol Allah dan baginda Rasulullah Al-Mustafa. Contoh yang paling kecil, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu abstrak itu. Fi khalqis samawati, lalu terjadi proses gambar, animasi penciptaan langit dan bumi. Proses lahirnya tumbuhan, proses lahirnya manusia. Maka kecepatan akal kita menangkap pesan itu jauh lebih efektif dibandingkan lisan yang tidak punya kata, tidak punya suara, tidak punya gambar, dan tidak punya apa-apa. Timbangannya berbeda. Misalnya saya bicara Bismillahirrahmanirrahim, ada rahasia
alif, ada bismillah, rahasia bismillah itu digambarkan secara visualisasi. Maka kecepatan otak kita menerima rahasia di balik 19 huruf di balik bismillah itu akan meresap di dalam jantung kita, darah kita, dan akan merubah perspektif berpikir kita. Nah, habis itu organ perubahan. Jadi dakwah itu intinya terjadi perubahan. Dakwah itu dia sebagai penggerak publik dari situasi yang rumit menjadi tidak rumit. Itu tugas suci daripada dan tugas mulia daripada kembali. Metode dakwah bil hikmah. Apa ciri-cirinya metode dakwah bil hikmah? Itu dia selalu memberikan hikmah. Misalnya contoh, serendah-rendahnya ilmu ketika hanya sampai di tepian lidah, dan setinggi-tingginya ilmu ketika telah sampai di tepian aksi nyata. Dia belajar ini saja, besok atau mandi di air walatu lah, terus air walatu di sana. Nah, lalu kemudian terus apa kita mandi di sana? Sudah, supaya Anda tahu bagaimana pedihnya penderitaan rakyat. Kita mandi di kapal air, bisa dikasih air. Abu Nawas mandi kapal air, dia berani jadi situ basah semua. Akhirnya raja di bawah kaki air, raja turun di tai-tai. Raja marah, kau ini kurang ajar, saya ini raja. Saya punya derajat di mata masyarakat itu, kau ini gak ada baik. Abu Nawas bilang, begini Tuhan, ketika otak sang raja itu suci, maka masyarakat akan merasakan kesucian. Ketika seorang pemimpin itu memiliki kemuliaan, maka kemuliaan pula yang dirasakan oleh rakyat. Ketika kotoran yang melempar di jasmani bapak raja, itu akibat kotoran yang ada di kepala air, bukan kaki air mereka kepala. Maka raja